Hai Insanak, balik lagi di channelku Agung WS. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan tips kegiatan keseharianku seperti apa ketika aku mengalami ansietas, dan ini tips agar bisa sembuh dari ansietas. So, mari kita mulai. Jadi ini ada sekitar 6 kegiatan lah yang biasa aku lakukan ketika aku dulu kena ansietas. Jadi aku akan lihatkan ke kalian seperti apa kegiatannya, dan ini mungkin kayak seperti daily vlog. Oke, mulai. Jadi tips yang pertama adalah berjemur. Jadi biasanya aku setiap bangun pagi sekitar jam 6 atau jam 7 ya, habis sholat subuh aku usahakan untuk berjemur. Jadi kita berjemur itu sekitar ya cukuplah 30 menitan ya, jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi kita cukup melakukan perenggangan karena mengeluarkan keringat juga sangat baik ya bagi tubuh kita, dan kan terdapat vitamin D yang untuk tulang. Nah, kalau untuk awal-awal aku saranin ya kalian usahakan ke arus olahraga yang berat-berat ya, cukup berjemur aja, perenggangan tangan, tubuh, kaki kalian juga ya, biar nggak lemes-lemes amat lah. Biasanya kita kalau udah mulai ansietas kan udah mulai lemes, capek, mau gerak aja kadang udah nggak kuat gitu ya. Jadi kita usahakan untuk sebisa mungkin kita bergerak. Nah, kalian bisa memanfaatkan suasana juga biar jogging kalian jadi lebih seru dan bisa menikmati suasana, menghirup udara yang segar dan melihat pemandangan yang pastinya. Nah, ini catatan penting juga. Jadi kalian usahakan kalau untuk berjemur lebih baik dari pukul pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi itu adalah waktu matahari yang mungkin lagi bagus-bagusnya dan baik-baiknya. Jadi jangan sampai lebih dari jam 9. Tips yang kedua yaitu minumlah air hangat. Nah, sebenarnya tips ini udah aku pernah share di video-video sebelumnya, tapi inilah kegiatanku yang biasa rutin aku lakukan, yaitu minum air hangat. Jadi usahakan minum air hangat sesering mungkin, seperti pagi, siang juga boleh, terus sama mau tidur usahakan minum air hangat. Ya nggak harus air hangat yang sampai panas banget, jadi cukup hangat aja gitu ya, bertujuan untuk melegakan tubuh. Nah, di sisi lain juga itu agar tubuh kita hangat ya, nggak terlalu kedinginan. Biasanya kita ansietas ini, penderita ansietas itu kan selalu merasa dingin. Nah, di sisi lain juga itu sebagai peredaran darah kita biar lancar. Lanjut, yang ketiga yaitu seringlah sarapan. Sering sarapan ini itu bertujuan dimana untuk mengganjal perut kita yang kosong gitu, karena kita kan diusahakan dan dianjurkan untuk makan lebih tepat waktu ya guys. Ya, sebagai pengganjal perut juga, kalau aku biasanya itu makan buah-buahan, lebih dianjurin makan buah-buahan ya, kayak buah pisang, apel, pepaya. Nah, pepaya juga bagus karena pepaya itu kan baik untuk pencernaan tubuh kita. Aku kalau lagi lapar atau mau makan cemilan untuk sebagai pengganjal, aku selalu makan buah. Jadi usahakan kita mengisi dengan cemilan atau makanan kecil kita itu dengan makanan yang agak lebih sehat lah, seperti buah atau enggak sayuran. Mungkin kalau buah ya seperti video-video sebelumnya, kalau bisa buah-buahan yang memang gak mengandung terlalu asam atau kecut bikin
perut, perut kalian gak enak. Dan selain itu aku juga ada cara lain, kebetulan di kosku aku belum beli buah, yaitu kita ganti dengan wafer atau kue seperti ini, wafer ya. Kalau ini aku biasanya selalu pakai Fitbar karena buah aku masih belum stok, jadi kita cari penggantinya yaitu Fitbar. Ini salah satu wafer yang menurutku bagus, bukan berarti aku ini endorse ya, jadi real karena aku suka, karena ini banyak juga proteinnya. Nah, proteinnya lumayan tinggi, ada vitamin B juga dan vitamin A, jadi pengganti sebagai buah bisa kalian gunakan cemilan ini karena seratnya juga lumayan bagus. Di sisi lain usahakan perut kita juga jangan sampai terlalu kosong, jadi harus diisi dengan mungkin makanan ringan kayak gini. Lumayan lah buat pengganjal makanan sebelum ke makanan yang besar. Kalau misalnya nggak ada buah-buahan, kalian bisa ganti dengan wafer atau roti ya sebagai cemilan untuk sementara sebelum kalian makan di makanan yang utama. Tips yang keempat, makan tepat waktu. Jadi seperti sama prinsip yang tips yang ketiga, jadi diusahakan kalian harus makan itu tepat waktu. Tuh, jadi kalau misalnya udah jamnya makan ya segeralah secepat mungkin untuk makan, untuk mengisi perut kalian. Jadi diusahakan makan itu tepat waktu ya guys. Dan tidak hanya itu, kalau bisa ya sebelum lapar ya udah makan dulu gitu, jadi nggak harus nunggu lapar baru makan ya, karena kita dianjurkan untuk makan sesering mungkin. Bahkan dokter pun kadang sering menganjurkan 3 jam sekali atau 4 jam sekali diusahakan makan, tapi dengan porsi yang kecil, jadi nggak harus porsi yang banyak. Nah, jadi kalian harus tepat waktu dalam makan, jadi jangan sampai Anda telat makan. Diusahakan sebisa mungkin harus tepat waktu. Jadi seperti apa aja sih lauknya ya, seperti biasa mungkin protein, daging, atau kalian bisa ayam, pakai ayam atau enggak pakai ikan. Selain juga di sini ada sayuran, sayur-sayurnya. Dan selain sayur ada juga tempe dan pastinya nasi. Ya, jadi setidaknya karena ini berhubung dengan densitas kita, lambung kita, dan pola hidup kita yang harus berusaha untuk lebih sehat lagi, jadi diusahakan 4 sehat 5 sempurna juga harus terjaga gitu. Saya ya setidaknya 4 poin penting ini, bahkan dengan air susu, kalau yang bisa minum susu ya 4 poin penting inilah ya kalau bisa dipenuhi, karena kita membutuhkan asupan yang bagus dan baik. Cukup sedikit-sedikit aja makannya, tapi sering gitu. Tips yang kelima, latih pola pikir yang positif. Nah, mungkin nih hal yang dianggap kadang sebagian orang tuh dianggap sepele, tapi sebenarnya ini begitu penting banget, karena ini salah satu poin penting juga yang bekerja dan berperan penting untuk kesembuhan kalian gitu. Karena tanpa adanya kalian berpikir positif, selalu berpikiran negatif, otomatis ya bakalan sia-sia gitu. Kalian udah bener-bener menjaga pola hidup kalian, pola istirahat yang bagus, tapi pola pikiran kalian selalu negatif, ya ujung-ujungnya bakalan balik lagi gitu. Kalau saran aku, diusahakan jangan pernah
untuk berpikiran hal-hal yang negatif lah. Kadang kita ya sekecil apapun masalah itu ya dianggap dan diselesaikan dengan positif. Sebenarnya banyak cara kok bagaimana agar kalian mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu dengan hal yang positif, mungkin dengan hal yang kalian sukai. Salah satunya seperti aku nih, aku senangnya buat video atau buat konten-konten karya atau membuat cover musik. Itu bisa kalian luangkan seperti aku, jadi aku nggak terlalu memfokuskan hal pikiran negatif itu gitu. Atau mungkin kalian senang nonton film, ya kalian luangkan dengan hal yang kalian senangin gitu. Di sisi lain juga mungkin kalian suka nonton film yang komedi, atau seperti aku dulu, aku senang banget tuh nonton film-film komedi agar mengalihkan pikiran negatif ini gitu. Yang terpenting jangan sampai karena kita merasa wah aku nggak kenapa-napa lagi nih, udah sembuh, nggak tahu-taunya besok malah pikirannya negatif lagi, ya sama aja gitu. Jadi diusahakan jangan pernah terlalu berlebihan gitu. Justru itu malah bikin kamu jadi tambah panik lagi, malah tambah kecemasannya malah lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Karena ini kasus juga banyak dialami teman-teman yang di luar di sana. Kadang satu hari udah merasa wah udah nggak kenapa-napa nih, besoknya malah kegirangan, senang tanpa lupa akan kesehatan karena udah saking senangnya merasa udah sembuh gitu. Jadi harus dikontrol juga ya guys. Nah, tips yang keenam, istirahat yang cukup. Pada poin ini kadang banyak nih yang sering dialami para penderita anxietas itu selalu tidurnya kurang gitu karena merasa dihantui dengan kecemasan. Karena kebanyakan juga yang mengalami anxietas itu sering insomnia gitu, tidurnya kurang, selalu tidur malam dan bergadang. Ya sama seperti aku juga. Dulunya aku seperti itu, selalu tidur itu nggak tepat waktu juga, jadi tidurnya sering larut dan ya besoknya bakalan capek dan bikin tubuh nggak enak. Nah, kalau tips aku pribadi ya usahakan sebisa mungkin tidur lebih awal, walaupun mungkin sulit ya harus dipaksakan gitu, harus coba untuk dipaksakan. Ya kalau aku pribadi biasanya aku kalau memang susah tidur ya aku biasa menjemin mata, biarin mata itu dipejemin, ntar juga bakalan tidur sendiri. Tapi kalau misalnya memang mungkin nggak bisa, biasanya hal yang aku lakukan karena aku seorang muslim, kadang aku berwudu dulu. Habis berwudu biasa aku sempetin minum dan aku cobakan baring lagi dan tidur itu. Jadi diusahakan sebisa mungkin harus kalian paksa agar bisa cepat tidur. Nah, insana seperti itulah daily vlog kegiatanku dan tips apa saja sih yang biasa aku lakukan ketika aku anxietas. Semoga video ini membantu kalian agar lebih semangat lagi dalam menjalani hidup. Dan aku doakan buat teman-teman semua semoga sehat dan cepat diberi kesembuhan agar nggak mengalami anxietas lagi. Kalau kalian ingin bertanya tentang seputar anxietas, panic attack, GERD, asam lambung, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian ingin lihat video-videoku sebelumnya, udah aku terterakan di link deskripsi. Dan mungkin seperti ini dulu kegiatan. Sampai jumpa di videoku lainnya. Aku Agung WS. Salam insana.